enten sing pernah ningali simbol enten iki. Dewi Kayangan. Nah, biasanya tiang-tiang mboten terlalu paham PT ini nopo, cuma ya tiang-tiang paham iki, logo niki. Biasanya Dewi Kayangan. Nah, lek kula memang khusus wilayah Banyuwangi, kantor kula enten teng Malang, Pak. Nah, tapi secara keseluruhan instruksi semua yang pusat ada di Jakarta, pabrik ya ada di sana juga. Nah, saya menggunakan yang umum dulu ya, Pak. Nah, niki pun ngertos nek gandasil ya. Nah, logonya enten, Pak. Memiliki mungkin teng sampingi. Nah, niki salah satu produk kita yang sudah lama namanya gandasil. Biasanya masuk di segala tanaman. Jadi misalnya jenengan nanam naga bisa menggunakan kurang lebih 2 sampai 3 sendok nanti yang untuk diaplikasikan di tanaman naga kalau yang sudah melakukan aplikasi. Tapi khusus hari ini memang akan saya fokuskan untuk penanganan protol di tanaman naga. Yang pastinya ya, kalau saat ini memang macam-macam lah obatnya, cuma saya lebih spesifik pada nanti teknik-tekniknya bagaimana untuk mengatasi protol di luar untuk melakukan spray. Kalau spray kan umum, tapi kan teknik-teknik tertentu untuk meminimalisir kan ada. Jadi kalau boleh saya langsung ke intinya kayak sebelum nanti kalau ada tambahan-tambahan. Jadi memang kalau untuk di tanaman naga dan tanaman lain kita punya fungisida namanya Felimex, Pak. Seperti ini. Kalau di brosur jenengan, apunten ya saya minta belakang. Kalian pasnya belum dapat, Pak. Nah, jadi ini Felimex, Pak. Yang kemarin memang saya sempat dengan Mas Nanang kita trial, tapi rencana disemprotkan kalau kena protolnya bisa langsung kering. Tapi ada yang dia disemprotkan masuk lewat jaringan dulu. Jadi satu dari luar mengingatkannya bisa memberikan sedikit informasi ya hasilnya gimana yang kemarin disemprotkan. Cuma memang kalau bisa kalau di tanaman naga agar trotolnya tidak terlalu tinggi, penggunaan pupuknya, Pak, yang harus kalau bahasa petaninya itu lebih diatur, Pak. Jadi kan gini, selama ini kalau yang kita tahu memang kalau untuk pertumbuhan mengeluarkan tunas ya N-nya tinggi. Tapi selama nanti keluarnya bunga dan buah, kalau bisa N-nya itu paling enggak dengan P dan K-nya kalau paling enggak stabil, Pak. NPK 16. Jangan N-nya tetap tinggi. Nanti itu pasti akan terjadi gangguan bunga dan buah bukan hanya di musim ini, tapi di musim berikutnya. Karena efeknya seperti itu. Dan kalau yang Bapak-bapak info lagi dari kita, memang semakin tinggi N itu akan membuat sunten sulurnya itu semakin empuk, Pak. Empuknya bukan empuk dalam hal kita pencet empuk enggak, tapi empuk ini dalam hal nanti masuknya penyakit lebih mudah, masuknya serangan hama lebih mudah, seperti itu.
unsurnya yang bisa menyebabkan trotol. Apalagi kalau kondisi lahan kita ini dalam artian tidak terlalu bersih, Pak. Mungkin di situ ada bekas buangan sulur yang kena flek, kan ada, Pak. Ada yang trotol di naga kan kalau di sulur ada yang trotol gini. Terus ada yang ngeflek warna coklat kayak gini. Nah, itu beda memang. Kalau yang ngeflek coklat gini, jenengan Felimax ini campurkan dengan bakterisida. Karena di situ bakteri sudah masuk. Makanya kalau ada yang ngeflek banyak, trotolnya itu yang agak kayak nanah itu ya. Itu kalau jenengan fungisida, redupnya akan lama. Tapi kalau dicampur fungisida, khususnya Felimax itu lebih cepat, Pak. Jadi nyemprotnya nggak terlalu banyak dia, langsung cepat redup, cepat kering. Tapi kalau jenengan tanpa campuran bakterisida itu agak lama. Ya tinggal suka-sukanya jenengan aja, mau sedikit lama apa mau cepat. Tapi biasanya kalau lama akan menghasilkan bekas-bekas yang lain seperti itu. Apalagi saat ini musim hujan terus panas, lagi hujan panas lagi lah, ini biasanya efek yang timbul seperti itu. Dan ini nanti pengaruhnya kalau lama kelamaan tanpa penanganan cepat biasanya akan berdampak di buah, di bunga seperti itu. Kalau ditanya, Mas, Felimax apakah nanti bisa diaplikasikan untuk perlindungan buah? Bisa. Saya sudah coba dengan Mas Anang kemarin, yang kedua memang saya suruh cobakan, saya semprotkan di buah ya, Pak, untuk perlindungan agar trotol itu nggak menyerang di buah. Biasanya kalau di kawan-kawan naga kalau sudah serangan di buah harganya beda, yang super ini sudah nggak masuk super lagi ya, seperti itu. Jadi nanti kalau memang dipakai di buah kan tankinya beda tuh, pakai tangki hidro tuh. Nah, kalau bisa dosisnya dikurangi, pakai boleh nanti di kisaran 1 sendok teh ke atas, atau nanti ada racikan sendiri yang kemarin sudah ditrialkan Mas Anang, mungkin nanti bisa disampaikan sama Mas Anang. Jadi seperti itu, Pak. Felimax ini bisa kontak sistemik di tanaman trotol, khususnya penanganan trotol di tanaman naga. Kalau di tanaman lainnya, Pak, bisa mau padi bisa, mau jeruk bisa, mau jagung untuk bule bisa. Tinggal cara kita mengaplikasikannya di tiap tanaman seperti itu. Mungkin dari Felimax ini, Pak, ada yang mau ditanyakan? Monggo, kalau ada yang jenengan diunek-unek masih mau ditanyakan, mumpung ketemu sekarang. Nanti kalau saya sudah ke rumahnya jenengan masing-masing itu lebih dalam biasanya, Pak, lebih khusus biasanya. Ini kan ya, Pak, monggo. Sama dicampur dengan dicampur minyak, mungkin dicampur nggih. Siap. Nggih. Jadi kalau mau dicampur dengan, saya ambil dulu ya, kalau insek dan pupuk biasanya kalau kita saran secara hemat kita ya, Pak, hemat kita untuk spray di lahan, kita sarankan tidak apa-apa. Maksudnya campur insek, campur fungi yang lain untuk hemat di lahan waktu, tenaga, nggak apa-apa. Tapi kalau campur pupuk daun, biasanya efek antara fungisida dan insek itu agak sedikit turun karena dia sudah berbeda kondisi kalau dengan pupuk daun. Tapi kalau secara hemat kita untuk waktu, tenaga itu betul nopo-nopo, nggak masalah. Cuma yang mungkin digarisbawahi adalah kalau misalnya kita jenengan pakai fungisida Felimax ya, itu sudah di kiosnya Mas Rian, misalnya sudah gitu kan, kita kerja sama dengan kiosnya Mas Rian. Jenengan harus cari yang beda bahan aktifnya, Pak. Di sini kan ada bahan aktif Famoxadon, Simoxanil. Nah, mungkin kalau jenengan nanti ditawari atau di rumah punya yang bahan aktif sama, kalau bisa jangan dimasukkan dulu. Bukan ibaratnya ini bahan aktifnya ini A, ini A juga, kita gabung A-nya jadi lebih kuat. Enggak, sama saja, tetap A. Nah, jadi belanja dan trial nanti kan saya nanti nututinya. Mungkin nanti untuk kedepannya, mungkin setelah Idul Fitri atau setelah ini kita bisa kumpul nanam. Sudah ada contohnya orang sini yang pakai produk saya seperti itu. Siap, Pak, siap. Yang penting kan ini sudah ada nomor HP-nya. Jadi kalau saya puasa ke rumah kan enggak masalah. Jenengan nggak kurang kopi ini utuh tapi saya bosan. Yang penting kan kita bisa sharing, ngobrol. Berikutnya kalau di brosur itu yang agak abu-abu, Pak, saya kenalkan ini vitamin sama biostimulan. Mau dicampur sama gendapan nggak apa-apa. Yang jelas ini untuk meringankan
menawarkan serangan penyakit, tapi bukan kelas apa ya Pak, bukan kelas femisida. Sama kayak kita minum vitamin supaya badannya fit. Nah, untuk beraktivitas biar pupuknya lebih enak serapannya, terus pupuk daunnya lebih fungsinya lebih kuat seperti itu. Jadi ini bisa dimasukkan di segala umur. Kalau range aplikasinya saya sarankan 2 minggu sekali dengan dosis 30 ml. Mastopol ini memang kalau kita ditanya naga ya Pak ya. Jadi ketika diaplikasikan di kondisi 30 ml Mastopol ini memang hasilnya lebih kelihatan di ulur, perubahannya lebih sehat. Apalagi kalau dicampur dengan fungisida Feninex atau dibarengi dengan fungisida lain, misalnya Mastopol fungisida Feninex, besok Mastopol dengan fungisida lain ya, misalnya gitu, bukan masalah. Jadi untuk menilai kekuatan Mastopol nanti dilihat dari ulurnya, perubahan ulurnya pasti ada, lebih sehat, hijaunya pasti beda. Saya jamin itu bisa dipraktekkan. Jadi untuk yang setengah liter, biasanya ditanyakan harga, setengah liter itu di kisaran 80-an Pak. Kalau yang 1 liter itu 140-an Mastopol besar. Jadi biostimulan dan vitamin. Misalnya jenengan di Naga itu kan banyak kawan-kawan yang pakai apa kan MPK ya, MPK KR ya. Nah bisa diadu Pak, saya berani mengaku. Perbedaannya maksimal pasti di Mastopol. Seperti itu. Monggo, kalau ada yang mau ditanyakan Pak, selain di Naga, Kata lihat gambar ini diterapkan pada gambar ini. boleh, boleh. Pada gambar Ya, ini Pak, di semua produk Dewi Kayangan ya Pak ya, produk Dewi Kayangan lah, Gandasil, Dekamon ngertos Dekamon. Nah, Dekamon kayak Gandapan itu kita tidak pernah menampilkan yang namanya gambar Pak. Kenapa? Mohon maaf karena kalau kita memang benar-benar mau jualan ya Pak, jualan kita itu produk misalnya di sini yang rame naga, kita ganti naga. Petani pasti pengen sudah, wah ini cocok untuk naga. Tapi kan yang kita inginkan kan hasilnya adalah buktinya di lapangan. Ketika diaplikasikan, oh bisa buat rotol. Diaplikasikan, oh bunganya lebih banyak. Jadi gambar, maksudnya saya terangkan ke jenengan tuh gambar itu jangan tertipu sama gambar Pak, yang hanya produk dari gambar itu jangan tertipu karena bisa saja di sini gambarnya produk A naga dimutar jadi semangka Pak, bisa aja karena kan sama aja produknya, N-nya segitu, P-nya segini, misalnya fungisida ya fungisidanya itu aja, mankoseb, pamuksadon, kan disesuaikan dengan wilayahnya agar itu barang itu laku. Cuma kalau dari kita Kalatam memang konsepnya adalah teknik dan budidaya lah seperti itu. Jadi kalau jenengan memang dari dasarnya lahannya memang sudah perawatan bagus, terus jarak tanam itu bagus, insya Allah tanaman itu tingkat serangan penyakit sama hamanya tidak terlalu tinggi seperti itu. Untuk sebenarnya untuk semua obat diaplikasikan di tanaman apapun bisa Pak, cuma tinggal SOP-nya seperti apa, dosisnya seperti apa, diaplikasikannya jam berapa, seperti itu kan kita memang ada. Misalnya kita pagi nyemprot, usahakan kalau aplikasi jangan lebih dari jam 10, jam 11 karena panasnya sudah ringan dalam 1 tahun, dalam durasi 1 tahun. Saya 2 minggu itu di akhir sebelum nyala lampu saya sudah aplikasikan Sublima sama Regina. Berarti sebelum di lampu Diaplikasikan. Pertama untuk apa? Pertama untuk stimulan merangsang Pak, karena dari rata-rata kalau di sanggar ketika lampu itu mati biasanya buahnya lebih sedikit tapi tetap berbuah kan. Tapi setelah itu kan kadang kawan-kawan langsung pupuk, jarang nyemprot. Kenapa saya sudah sarankan aplikasikan Gandapan kalau bisa sama Mastopol untuk penyegahnya, mungkin 1 paket mungkin sama Felimex tadi Pak bisa, karena ini kan belum ada makanan yang di atas ya, yang lewat mulut. Kita coba aplikasikan sama Gandapan kemarin, kita itu di Maret kurang lebih kalau nggak salah itu di catatan saya itu di pertengahan Maret kita 2 aplikasi. Jadi di minggu pertama, minggu kedua kita aplikasi dengan ini saya gabung
dengan pakai mastopol dengan Velimax. Kalau mastopol 30 mili, kalau Velimax-nya kemarin cuma 1 truk, ini Pak kita gabung jadi satu, kita pakai cuma kurang lebih di 1 sendok. Iya. Untuk berapa liter? Itu kita pakai tangki 14 liter. Nah, kalau 20 jenengan tinggal tambahi Pak, misalnya 1 sendok mungkin 1,5 sendok atau 2 sendok ya, mungkin seperti itu ya. Itu kita aplikasikan, misalnya kita nyala lampu di minggu ketiga ya, minggu pertama nyemprot, minggu kedua nyemprot, minggu ketiga enggak, karena minggu 3 sudah rangsangan lampu sudah mulai. Nah, jadi selama lampu hidup, sebelum lampu hidup nyemprot sampai 3 kali. 2 kali Pak, 2 kali saja. Nanti setelah lampu hidup yang pertama ini jangan nyemprot dulu, itu sudah ada rangsangan lampu. Rangsangan lampu ini memacu pupuk sama nutrisi yang kemarin diaplikasikan minggu sebelumnya. Jadi ibaratnya aplikasi di awal itu untuk startnya biar langsung kenceng Pak. Nah, nanti ketika lampu kan durasinya 20 hari kurang lebih kan. Di situ ada aplikasi lagi sekali. Setelah 20 hari Di ring 20 hari lampu nyala ada aplikasi lagi sekali. buat lampu nyala kedua, misalnya kedua kalinya. Bukan gini. Kan ini kan sebelum lampu nyala kan aplikasi 2 kali. Nah itu lampu nyala kan. Lampu nyala ini kan ringnya 20 hari kan. Nah di 20 hari ini ada aplikasi. Nah, tapi jangan di hari pertama. Kenapa saya suruh aplikasi? Di tanaman naga itu kalau sudah lampunya nyala malam siang kena matahari, malam nyala lagi, itu boros Pak untuk penyerapan nutrisinya dia makan. Agar tidak terjadi yang namanya kerontokan banyak, biasanya gitu kan, tidak jadinya banyak, itu kalau bisa pupuknya dilihat kandungan pK-nya seperti apa, nutrisinya juga harus dilihat seperti itu. Yang saya itu sudah nyala kurang lebih 15 hari. Perlakuannya seperti apa? Kalau sudah perlakuan gini, kalau coba bisa nutrisi atasnya Pak disetut. Oh iya, Nah, pakai ya gandapan, kalau saya boleh saran Pak, langsung satu paket aja. Ya, jadi gandapan, mastopol. Kalau nanti untuk penanganan anunya jenengan bisa beli, tapi kan Velimax-nya nggak rutin jenengan misalnya ada pengusaha di rumah kan, jangan dibuat rutin, selang-seling. Tapi kalau bisa ini nanti disetut, kan berarti kurang 5 hari lagi nih. Nah, kalau bisa aplikasi sekali di waktu nyala lampu, nanti setelah mati lampu sehari setelahnya semprot Pak. umpama itu salah berarti 0, enggak? Kenapa? Artinya 0, artinya itu Enggak, pasti tetap berefek. Yakin saya pasti. Cuma nanti tingkat persentasenya berapa banyak, nah itu yang nanti jadi kajian. Biasanya tidak selamanya dari obat. Mungkin saya kalau kalian jenengan nanti saya mengukur pH-nya bisa. Karena kalau pH-nya sudah misalnya drop lah gitu ya Pak. Obat itu biasanya misalnya kita aplikasikan 2 sendok misalnya ya. Bisa lebih Pak mintanya, enggak 2 sendok, bisa 3 sendok, bisa 2,5 sendok. Tergantung nanti kondisi tanaman silang. Cuma pakai standarnya dulu Pak sama. Mungkin nanti setelah kan masih ada 5 hari, mungkin bisa besok atau lusa diaplikasikan di kisaran itu. Langsung 2 sendok, mastopolnya 30 ml. nanti kena gondok saya kalian orang yang lagi ini. Oh nggih, yang di situ. Iya. Oh nggih, siap. Biar saya sekalian ini yang tidak berkenan di hati panjenengan sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.